Bagus Pak nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma ba'du. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, karena tadi ada problem. Jadi pelajaran kita tertunda sebentar. Gak ada ya, Kak? Oke. Untuk materi kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, karena di hari Jumat ini, Jumat yang berkah ini, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, untuk sekarang karena sudah diabsen pada mata pelajaran sebelumnya, yang tidak hadir itu ada Muhammad Romli ya, terus juga ada Iwan Kuswanto dan juga ada beberapa orang di sini ya. Ya. Ya, Bapak. Iya, tengah doakan Pak. Semoga yang sakit hari ini bisa sembuh esok hari. Semoga yang mempunyai kesibukan ada urusannya bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas mengenai menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Karena di pelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai dalil-dalil dan juga pengertian dari menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan ini. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai manfaat dari menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan ini. Untuk sebelumnya Bapak akan membaca terlebih dahulu Quran surat Al-Maidah ayat 148. Untuk yang pertama Bapak akan bacakan sendiri, nanti selanjutnya oleh teman-teman ya. Nanti Bapak tunjuk. Ya, friend. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat dan kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk teman-teman ya, Bapak tunjuk salah satu yang membacakan Al-Qurannya itu dari laki-laki dan artinya dari perempuan. Coba yang membaca bahasa Arabnya atau Al-Qurannya. Ada yang berani untuk mengacungkan tangan? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau membacakan? Kita Pak. Yang mau nanti Bapak kasih sesuatu. Ada yang berani nggak nih? Ada yang mau? Coba yang pojok-pojok biasanya suka ini. Kirom Pak, kirom. Lebih aja lebih. Ayat berapa Pak? Ayat Al-Baqarah ayat 148. Bentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Upi yang telah membacakannya. Untuk artinya pada perempuan Intan aja Intan. Temanku mengkhianatiku. Jual. Yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya atau sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan memberkati kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, terima kasih kepada Intan. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang dibacakan. Oh, ya Allah. Baik sekali. Dengan baik. Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan kalau tadi menjelaskan atau tadi adalah dalil dari menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Sekarang adalah manfaat yang akan kita peroleh ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ada 6M. Apa aja itu 6M? Yang pertama yaitu mengawali dengan basmalah. Nah, kita semua tadi telah memulai pelajaran sekarang KBM ini dengan bacaan basmalah dan juga berdoa. Kenapa kita harus melakukannya? Karena itu adalah apa yang telah diajarkan oleh agama dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, memulai segala sesuatu dengan berdoa atau dengan baca basmalah. Mulai dari kita mau belajar, masuk WC, makan, ataupun melakukan hal lainnya dengan bacaan basmalah. Karena dengan kita mengucapkan basmalah, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga keberkahan dalam segala sesuatu tindakan yang diawali dengan basmalah. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan dengan penuh semangat. Semangat tidak? Nih, ada semuanya. Tapi sepertinya tidak semangat ya, karena sekarang ini udah jam terakhir dan apalagi hari Jumat, biasanya Jumat itu ngantuk ya. Bapak tahu Karena keberkahan jadi ngantuk. Itu kan seperti Kirom aja udah lenggat-lenggut. Kenapa kita harus melakukan dengan semangat? Karena apa? Dengan kita melakukan semangat atau optimis, maka apapun kegiatan yang kita kerjakan akan lebih efektif dan juga akan lebih sungguh-sungguh maksimal dalam menjalankannya. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi. Ada yang tahu apa itu konsistensi? Istiqomah. Nah benar, 100 buat lebih. Istiqomah. Para ulama mengungkapkan bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. 1000 bulan. Pak, ajak hari Pak. Gak apa-apa. Coba Kirom, ini kan tulisan bonap nih. Apa enggak ini? Apa bahasa Arabnya yang tadi Bapak sebutkan? Hadiah tuh Pak. Hadiahnya doa dari Bapak. Nanti Bapak kan sholat Jumat nanti. Istiqomah kayak lu minta tolong. Nah, bagus. Tangan calon ustadz ini. Yang keempat, kita lanjut yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Nah, bila seandainya kita sedang mempelajari ilmu, misalkan sekarang kita mempelajari ilmu tentang perilaku, tentang akhlak ataupun tentang kebiasaan kita, maka kita juga harus mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten, bisa mengamalkan amal-amal yang diajarkan oleh agama. Selanjutnya yaitu yang kelima, membiasakan bekerja sama. Nah, di dalam agama Islam diajarkan oleh baginda Nabi untuk
melaksanakan segala sesuatu itu dengan dianjurkan untuk bersama-sama seperti halnya sholat jamaah, musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan kita melakukan secara bersama-sama maka akan lebih gampang ataupun lebih terpacu dengan kegiatan yang kita lakukan. Yang terakhir yaitu mengamati, meniru dan memodifikasi. Nah, duduk ya. Boleh. Dengan kita mengamati, meniru dan memodifikasi, maka kita akan dapat melihat atau figur kita. Misalkan di kelas ini ada yang tidak rajin dan juga rajin. Misalkan saudara Kirom ini tidak rajin dan saudara Sri ini rajin. Banding-bandingkan. Saudara Sri. Saudara Sri ini rajin. Beda euy. Maka Kirom ini harus yang pertama itu mengamati dulu, mengamati tingkah laku Sri, kok bisa ya di Sri ini bisa berprestasi. Sok ngalungkeun. Nah setelah itu menirunya. Nah setelah kita mengamati bagaimana prosesnya ataupun kegiatannya, nah kita menirunya. Dan yang terakhir itu memodifikasi. Nah bagaimana apa yang dilakukan oleh Sri ini bisa sesuai dengan diri kita, yaitu dengan memodifikasinya. Mungkin itu aja. Untuk manfaat menerapkan 6M ini, yang pertama memperoleh ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjadi manusia yang bermanfaat, karena baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu mempererat antara sesama muslimnya. Ya mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke Bapak akan menampilkan satu video. Oh, gitu ya. Mau pada ke syuting. Baru kita lah, Pak. Naon. Wah, di YouTube. Videonan ya. Bapak capek Pak. Pak, ayahnya belum tidak akbar, Pak. Ini dari banyak nama. Yang tidak akbar, Pak. Pas X. Bapak jadi kelas. Dari Nusri. Saya takut sorry. Bisa menekan. Videonan ya. Promosi Iklan berapa? Ini TV apa? Ya, video aja ya. TV-nya tuh bisa dilihat. Dari TV itu Pak. pakai remote, Pak. Kamu pakai Xiaomi kayak bisa. Ini sih Sekali.
Sini, kahe. Di rock. Kahe. Oh, tuh. Biasanya gitu. Tahan mereka angkot. Pak. Wasit ada apa? Tuh, cara kagetnya. Ah. Kembar. One Piece. Oh. Cepat itu. Nah, untuk evaluasinya, tadi kan kita sudah melihat video tersebut. Pacaran itu dong. Hah? Ya, sampai situ dah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kertas dan teman-teman bisa mengisinya, membuat opini ataupun membuat review dari apa yang tadi teman-teman lihat mengenai mengenai sukses tidak datang pada orang yang malas ini, yang berkaitan dengan materi yang tadi Bapak sampaikan. Membuat opini. Ini tolong berikan. Straight beres. Anjing. Itu ya. Asisten. Asisten rekan. Asisten kehidupan. Iya, mana? Masing-masing apa? Masing-masing Tulis, Pak. tulis aja. Separagraf juga. Ya, Membuat opini ataupun membuat apa pendapatnya dari video yang tadi Bapak tampilkan mengenai yang berkaitan dengan materi yang tadi Bapak sampaikan. Kasih nama Pak. Kasih nama. Samaran apa pasti, Pak? Orang samaran. Nama orang tua. Ya. Sampai selesai aja.
pulang. Satu menit lagi. Kalau udah dikumpulkan ya. Cerita namanya cerita. Ya. Sudah sambil dikumpulkan ya. Nanti ke Bapak kan sambil berjalan Bapak akan menyimpulkan materi yang tadi telah Bapak sampaikan, bahwa manfaat dari berlomba-lomba dalam kebaikan ataupun melaksanakan kompetisi dalam kebaikan